aturan dalam kelas saya itu sangat sederhana. Yang pertama, saya mengharapkan kita saling menghargai. Ya, saling menghargai. Yang kedua, selama perkuliahan berlangsung, baik perkuliahan secara online maupun tatap muka, tidak saya perkenankan kepada adik-adik sekalian untuk memakai baju yang tidak berkerah. Contohnya seperti Fikri, ya, Fikri itu pakai kaos, ya. Siapa lagi? Syardadi pakai baju apa itu? Nah, seperti Fikri. Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya tidak mau melihat, ya, atau mendapatkan ada lagi mahasiswa yang memakai baju seperti itu. Ya, di sini kita tuntut untuk saling menghargai. Ya, yang ketiga, selama perkuliahan, ya, apabila berturut-turut 3 kali tidak masuk di kelas saya, maka jangan harap adik-adik sekalian saya berikan nilai. Ya, kalau keberatan silakan keberatan kepada prodi. Pada prinsipnya saya akan menegaskan kepada adik sekalian bahwa kelas ini bukan kelas reguler 2, ya, melainkan reguler 1. Artinya teman-teman semua diharapkan untuk lebih fokus, apalagi terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Ya. Dan yang keempat, setiap tugas, kuis, ya, makalah, UTS, UAS wajib dikerjakan. Ini saya pakai bahasa wajib, ya. Wajib dikerjakan untuk memenuhi nilai teman-teman sekalian. Nah, sepanjang juga perkuliahan saya berlangsung, saya mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, ketika selesai saya menjelaskan, silakan bertanya. Karena bagi mahasiswa yang bertanya atau menjawab pertanyaan saya, akan saya berikan nilai tambahan. Ya, bisa kalian tanya kepada senior kalian sebelumnya bahwa untuk pemberian nilai kepada mahasiswa saya tidak pernah mempersulit. Karena pada prinsipnya bukan nilai itu yang menentukan masa depan kalian, ya, untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Tetapi itu adalah bukti bahwa kalian menguasai suatu ilmu yang sudah diajarkan, ya. Itu bukti nilai bahwa kalian sudah melewati, ya, memahami, mengetahui suatu ilmu yang sudah diajarkan, ya. Jangan kalian berpikir saya mempersulit, tidak, ya. Karena saya sudah memahami, sudah pernah menjalani bagaimana pahitnya kuliah S1, S2 sampai S3. Nah, dan sekarang kalian lebih enak karena baik itu kuliah online maupun tatap muka, tidak ada larangan untuk menggunakan smartphone. Nah, untuk itu kepada adik-adik sekalian, apa yang sudah saya uraikan tadi, saya sampaikan tadi supaya dicatat dalam hati. Ya, dicatat baik-baik. Terlebih kepada Fikri, ya. Karena kalau Fikri memakai baju yang berkerah, ya, pasti akan lebih ganteng lagi seperti Fitra Mamanda Tarigan. Ya. Oke, baik, kita masuk pada materi kita. Dan ini saya tanya dulu, ini ada yang sambil kerja, kuliah sambil kerja? Ada?
Ada yang kuliah sambil kerja? Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Oke, baik. Mari kita mulai materi kita ya. Baik, ya, ini nama lengkap saya, ya, Dr. Happy Krisman Laisa MH. Saya juga sebagai dosen tetap, advokat juga. Saya juga tenaga ahli bupati, ya, di Kabupaten Nias Barat, sekaligus sebagai kuasa hukum Pemkab Nias Barat, dan beberapa perusahaan menjadi legal tetapnya, ya. Nah, terkait masalah materi kita yang membahas terkait masalah hukum acara pidana. Sebelumnya teman-teman sudah mengikuti perkuliahan terkait pidana, yaitu mulai dari pengantar hukum pidana, ya, masuk pada hukum pidana. Setelah itu masuk pada hukum acara pidana. Nah, apa yang harus diketahui terhadap hukum acara pidana ini? Yaitu terkait persoalan penyelesaian suatu tindak pidana. Nah, bisa dilihat di sini, pengertian hukum acara pidana itu, yaitu hukum acara pidana Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana, ya, atau sering yang dikenal dengan hukum apa itu? Hukum pidana apa itu? Sering dikenal dengan hukum ada yang tahu? Hukum publik, ya. Nah, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, ya. Mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan-aturan. Nah, apa yang menjadi dasar dan aturan hukum acara pidana ini? Yang pertama, menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ya. Itu harus ditentukan apa perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ya. Kedua, pemberian sanksi. Pemberian sanksinya harus jelas berdasarkan yang sudah diatur di dalam KUHP, ya. Ketiga, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dikenakan atau dijatuhi pidana, ya. Itu harus ditentukan juga kapan dan dalam hal apa kepada pelaku itu dikenakan dijatuhi hukum pidana. Nah, kapan dia melakukan tindak pidana? Nah, dari akibat dia melakukan tindak pidana itu apa tindakan yang harus dilakukan? Ya. Pasal apa yang harus diberikan kepada dia? Pasal apa yang harus dijatuhkan kepada dia? Keempat, menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan. Artinya harus ditentukan bagaimana pola penjatuhan pidana itu berdasarkan tindak pidana yang dia lakukan dan yang sudah diatur di dalam KUHP. Oke. Nah, selanjutnya di dalam KUHP, ya, mencangkup seluruh prosedur acara pidana, ya, mulai dari proses tingkat penyelidikan, penyidikan, ya, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim eksekusi. Demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa, banding atau kasasi, dan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali atau hearing, ya, dan kasasi demi kepentingan hukum. Nah, dalam KUHP itu harus dilalui tahapan-tahapan itu sampai